Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Para pemirsa Kafah Perspektif yang dimulakan oleh Allah, insyaallah malam hari ini kita akan membahas media kafah yang edisi 418 di bulan November awal ini. Insyaallah ada satu materi yang cukup penting yang kita akan bahas, yaitu tentang kondisi konflik di Afrika, tepatnya di negeri Sudan, dan juga bagaimana urgensi umat Islam terhadap adanya kepemimpinan umat Islam yang akan menyatukan umat di dunia Islam dan global saat ini. Kita memahami bagaimana Afrika itu merupakan negeri yang memiliki jumlah penduduk dan juga jumlah luasan tanah itu mungkin tidak sepadat dengan di negeri-negeri yang lain. Kita sebut negeri benua Afrika itu dengan benua hitam, ya, Masya Allah. Kalau kita perhatikan, Sudan itu secara luas, ya, tidak lebih dan tidak kurang, hampir mirip dengan Mesir, ya. Dan memang negeri Afrika itu pada dasarnya adalah negeri yang memiliki jumlah kekayaan alam yang luar biasa, tetapi memiliki sumber daya manusia yang cukup terbatas, baik keterbatasan jumlah juga keterbatasan pendidikan. Maka kalau kita melihat sejarah, Afrika itu termasuk negeri yang dulu ditaklukkan oleh umat Islam pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Ketika Umar waktu itu mulai masuk di negeri Mesir. Di Mesir kemudian mendakwahkan Islam sampailah ke Jaziratul Afrika, yaitu tepatnya di bawahnya Mesir, yaitu Sudan. Kemudian berlanjut hampir keseluruhan negeri Mesir itu, kemudian bisa menjadikan negeri Sudan itu menjadi negeri Muslim. Jauh sebelum masa Umar bin Khattab menaklukkan Mesir, kemudian menaklukkan Sudan, ya, maka umat Islam sudah pernah melakukan yang namanya interaksi dengan bangsa Afrika, yaitu tepatnya negeri Habasah, di mana para sahabat Nabi pada masa itu mengalami konstelasi politik di Mekah yang luar biasa, mendapatkan tekanan karena mendakwahkan Islam. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hijrah yang pertama, ya, dalam tanda kutip, seperti melaksanakan mencari yang namanya suaka politiknya, mendapatkan dukungan. Masya Allah, ya, negeri Habasah atau mungkin sebenarnya negeri Ethiopia yang dekat dengan Yaman. Kemudian negeri itu menerima para sahabat seperti Ja'far bin Abi Thalib ya, dengan lapang dada. Mereka kemudian mengatakan bahwa aku dan kamu seperti garis tipis, tidak ada bedanya. Itulah menjadikan kemudian interaksi awal umat Islam dengan
bangsa Afrika. Lalu apa yang terjadi dengan kondisi terkini terhadap Sudan? Masya Allah, Afrika ini, apalagi yang kita sebut dengan Sudan, itu negeri yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Mereka memiliki sumber daya alam seperti tambang, baik itu emas, kemudian juga mineral-mineral yang lainnya. Bahkan kalau kita telusuri, hampir seluruh negeri Afrika itu mereka memiliki sumber daya alam. Khusus Sudan, ada satu zat yang sangat dikenal di dunia kedokteran, baik itu di bidang bahan obat atau juga bahan makanan, yang disebut dengan gam Arab, yaitu semacam getah yang hanya tumbuh di Sudan, ya, kemudian dipanen, kemudian dikeraskan dan kemudian dihancurkan menjadi serbuk, dan itu cukup penting sekali di dunia kedokteran, ya, baik itu untuk tablet, ya, untuk coating, juga demikian untuk makanan, Masya Allah. Dan ini menjadi satu rebutan bangsa-bangsa di seluruh negara. Maka inilah sebenarnya apa yang terjadi di Jaziratul Afrika, ya, sebagaimana ditulis di dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir, ya, itu disebutkan bahwasanya Afrika itu pada dasarnya adalah negeri yang melimpah sumber dayanya, sehingga satu-satunya perkara yang ada di Afrika adalah perebutan sumber daya alam, baik itu sumber daya energi ataupun mineral, dan juga tadi bahan-bahan pokok, bahan-bahan penting yang digunakan untuk dunia, baik itu dalam pengobatan maupun bidang makanan. Maka kita kenal bagaimana konflik Afrika, khususnya di Sudan, itu sejak zaman sebelum tahun 60 tidak muncul konflik itu. Setelah tahun 60-an kemudian muncullah konflik Afrika. Di Sudan ternyata adalah satu konflik yang sebenarnya pada dasarnya adalah konflik kepentingan akan kekayaan alam dan perebutan apa yang disebut dengan pengaruh, ya, antara berbagai komponen. Kalau kita memahami bagaimana di dunia itu ada yang disebut dengan negara-negara besar yang mereka menjadi negara utama. Kemudian di bawah negara utama itu ada negara yang memiliki independensi, ya, negara yang berpengaruh. Kemudian yang ketiga, negara-negara yang disebut negara yang mengikuti, atau negara yang menjadi satelit negara-negara besar. Dan yang terakhir, negara tidak memiliki peran apa-apa di dunia. Maka Masya Allah, maka konflik Afrika itu sebenarnya adalah konflik kepentingan antara negara-negara besar. Kita memahami bagaimana Sudan zaman dahulu adalah negeri yang dikuasai oleh Islam. Kemudian setelah negeri Turki Utsmani sebagai penjaga persatuan umat dalam bentuk Daulah Khilafah Islam hancur di tahun 1994, maka negeri-negeri besar, negeri-negeri penjajah kemudian hadir di Afrika. Salah satunya adalah Inggris dan juga Amerika dan negara-negara Eropa yang lain. Hampir sebagian besar negeri-negeri Eropa mereka menginginkan seluruh jazirah Afrika dikuasai oleh mereka. Terutama Inggris, ya, memiliki pengaruh yang cukup besar. Demikian juga Prancis, ya. Mereka memiliki hampir sebagian besar pengaruhnya di Afrika. Inilah yang kemudian memunculkan konflik di tengah negeri Muslim Sudan. Maka di Sudan itu ada dua kondisi saat ini, ya, konflik yang cukup berdarah, yaitu antara faksi SAF, ya, Sudan Armed Force yang dipimpin oleh Jenderal Burhan, ya, kemudian RSF, ya, yang dipimpin oleh satu jenderal namanya
legend ya, salah satu pentolan dari tentara. Ya, mereka sebelumnya bersekutu, Masya Allah ya, karena memang beginilah kondisi umat Islam ketika mereka masing-masing berpecah belah, menginginkan memiliki pengaruh antara satu dengan yang lain, ingin memiliki kemampuan menguasai daerah, dan mereka kemudian mendapatkan dukungan dari masing-masing orang-orang yang kemudian mendukung mereka. Kita saksikan bagaimana Sudan saat ini ribuan orang sipil penduduk mengalami penderitaan ya, mereka terbunuh ya, mereka meninggal, dan Masya Allah luar biasa. Ini seolah-olah seperti kondisi Gaza yang kedua ya, tetapi dengan kondisi dan posisi yang berbeda. Sudan ini memiliki kekayaan yang luar biasa ya. Dia punya tadi seperti emas, kemudian juga tambang, kemudian juga bahan-bahan pokok yang diminati oleh negeri-negeri besar di seluruh dunia. Maka kemudian ini yang terjadi. SAF dan RSF, dua kepentingan fakta atau faksi militer, mereka saling bertikai, yang kemudian masing-masing didukung oleh pendukungnya ya. Ada yang didukung oleh Amerika dan juga ada yang didukung oleh Inggris. Apa kepentingan Amerika dan Inggris di Afrika? Tentu ini kalau kita bisa baca, ini sesuatu yang luar biasa. Inggris lebih dulu menguasai Afrika ya, dengan kekuasaan, dengan kemampuan dia melaksanakan diplomasi, penguasaan terhadap tokoh-tokoh agen politik di Afrika. Akan tetapi Amerika sebagai pemenang perang dunia kedua, mereka tidak menginginkan itu terjadi. Amerika ingin menguasai seluruhnya posisi di Afrika ya. Dan mereka juga memahami adanya pengaruh terbaru dari Rusia yang dia juga memberikan pengaruh yang kuat terhadap kondisi di Afrika. Maka Amerika dengan segala upaya mereka menjalankan strategi politik. Salah satunya adalah menguasai militer. Kemudian mereka memberikan bantuan militer, memberikan bantuan teknis, kecakapan atau kemampuan perang. Demikian juga senjata. Dan Amerika juga meminta sekutunya, baik itu Mesir dan juga sebagian negeri-negeri Arab, untuk juga membantu Amerika dalam menguasai Sudan. Ini merupakan satu perkara yang luar biasa. Begitu mudahnya umat Islam itu berikan satu informasi yang kemudian saling bertikai di antara mereka. Padahal kita memahami bahwa umat Islam satu dengan yang lain adalah bersaudara, dan juga mereka itu senantiasa diwajibkan untuk saling menjaga. Nah, ini yang disebut dengan kondisi di mana umat Islam itu pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani, maka tidak ada lagi perisai bagi umat Islam untuk melindungi, untuk kemudian juga mengayomi negeri-negeri Muslim atau juga umat Islam secara keseluruhan. Maka bencana penderitaan umat Islam itu akan senantiasa terjadi, baik itu di Sudan, baik itu di Gaza, atau juga belahan-belahan bumi yang lain, ketika tidak ada lagi perisai pelindung, yaitu seorang khalifah ya, yang akan melindungi umat Islam dan menjadikan mereka berperang ya, melindungi seluruh umat Islam dunia ini, dan mereka bersatu di dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah.
Maka kalau tidak, kita akan memahami ini akan terjadi terus-menerus kondisi seperti ini. Kita berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kemampuan kepada seluruh umat Islam agar mampu, dan kita terus-menerus berjuang ya, menyadarkan umat agar begitu pentingnya posisi kekuasaan di tangan umat Islam, dan juga begitu pentingnya urgensi kita untuk menjadikan umat itu bersatu di dalam naungan daulah khilafah. Kalau tidak, kita akan senantiasa mendapatkan gangguan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan yang namanya ancaman ya. Dan kita lihat hampir seluruh negeri umat Islam itu penuh dengan sumber daya, khususnya di Afrika dan terlebih lagi di Sudan, negeri yang luar biasa. Mereka akan senantiasa tidak akan pernah tenang negerinya, karena satu-satunya penyebabnya adalah sumber daya alam. Kekayaan alam negeri Sudan akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing, dan ini sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, sebagian diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, kelak akan datang masanya umat Islam itu seperti makanan di atas nampan, yang akan diperebutkan oleh seluruh bangsa di dunia ini, min kulli ufukin, dari seluruh penjuru dunia, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Mereka memperebutkan umat Islam, tidak hanya pasarnya tetapi juga sumber daya alam, tetapi juga tidak hanya sumber daya alam, seluruh bumi dan isinya mereka akan diperebutkan. Para sahabat bertanya kepada Nabi, amin qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kita sedikit ya Nabi? Kata Nabi, la bal yawma idzin katsir, justru pada saat itu jumlah kalian itu banyak, akan tetapi banyakmu itu tidak memberikan keuntungan apa-apa. Kata Nabi, seperti buih di atas lautan ya. Maka para sahabat bertanya, kenapa bisa begitu ya Nabi? Kata Rasulullah, dicabut dari dada musuh-musuh kalian itu takutnya mereka terhadap umat Islam. Jadi umat Islam sudah tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena mereka terjangkit penyakit yang disebut al-wahn. Apa itu al-wahn? Yaitu yang disebut dengan hubbul hayah, hubbud dunya wa karahiyatun, mencintai kehidupan, mencintai kedudukan, mencintai dunia, dan takut kematian. Maka insya Allah kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijauhkan dari penyakit al-wahn. Seluruh umat Islam segera diberikan kesadaran agar mereka memiliki pemahaman kedudukan mereka di dunia ini, menjadi satu-satunya umat yang terbaik. Untum khairu ummah, kita itu adalah umat yang terbaik. Menjadi terbaik untuk apa? Kalau mereka ukhrijat linnas, mereka mengeluarkan manusia, mereka melaksanakan aktivitas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, senantiasa berdakwah kepada kebaikan dan senantiasa mencegah kemungkaran. Maka itulah tugas mulia umat Islam, dan pada ujungnya kita berharap, berdoa umat Islam memiliki kemampuan bersatu, memiliki kemampuan kekuatan, memiliki kekuasaan di tangan Islam. Demikian yang bisa disampaikan Kafah Perspektif edisi 418. Insyaallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.